Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai deskripsi penyebaran data dan hasil pengukuran. Untuk materi ini nanti terdiri dari dua bagian ya. Kita akan membahas mengenai ukuran nilai sentral dan juga ukuran nilai letak. Tapi untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran nilai sentral atau biasa juga disebut dengan gejala pusat. Ya. Jadi untuk gejala pusat itu ada 4 ya yang biasa, eee masuk ke dalam kategori gejala pusat, yaitu ada rata-rata atau rata-rata hitung atau biasa juga disebutnya mean, kemudian ada rata-rata ukur ya, kemudian ada rata-rata harmonik, dan yang terakhir ada modus. Nah, untuk rata-rata ukur ini nama lainnya adalah rata-rata geometris ya. Nah, mungkin dari beberapa kalian yang, sudah pernah belajar, menghitung, rata-rata hitung atau mean dan modus ya. Nah, untuk gejala pusat ini kita akan, menghitung baik untuk data tunggal maupun data berkelompok atau data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi. Oke? Kita lihat yang pertama adalah rata-rata hitung ya atau mean ya. Rata-rata hitung atau mean simbolnya itu ada X bar ya, di mana kalau untuk data tunggal ya rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ya, artinya kalau untuk data tunggal kalian jumlahkan ya data pertama sampai dengan data terakhir ya. Data X1 ini menunjukkan data pertama, X2 data kedua sampai dengan data terakhir Xn dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 10, maka di sini N-nya 10 ya. Ini X bar sama dengan rata-rata hitung. Oke, selanjutnya oke. Nah, yang kedua adalah rumus untuk data berkelompok. Ya, untuk data berkelompok ini, untuk simbolnya masih sama X bar ya. Nah, untuk rumusnya di sini kalau kalian lihat ada sedikit perbedaan ya antara data tunggal dengan data berkelompok ya. Kalau untuk data berkelompok di sini rumusnya adalah sigma fx dibagi dengan sigma f ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah X di sini ya untuk data berkelompok itu bukan data ya, karena kan kalau data berkelompok atau data dari tabel distribusi frekuensi masing-masing kelas itu ada range nilainya gitu ya. Jadi bukan data yang kelas bawah atau data kelas atas, tapi dia merupakan nilai tengah. Ya, jadi perlu diingat bahwa setiap nilai X pada data berkelompok atau data distribusi frekuensi itu menunjukkan nilai tengah. Oke. Nah, jadi pertama nanti kalian harus mencari berapa nilai tengahnya dulu. Setelah itu baru kemudian kalian kalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Ya, jadi kan nanti nilai tengah itu didapat per kelas. Ya, kelas pertama nilai tengahnya berapa, kelas kedua nilai tengahnya berapa, dan seterusnya. Ya, baru kemudian setelah kalian kalikan masing-masing per kelas, ya, baru kemudian kalian bagi dengan jumlah dari frekuensinya. Oke. Nah, ini di sini ada contoh ya. Kalau misalkan untuk data tunggal ya, ini misalkan datanya ada 10 ya, maka untuk mencari rata-rata hitungnya seperti biasa, tinggal kalian jumlahkan datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 10 ya. Nah, kalau yang di sini ini yang tabel menunjukkan berat badan mahasiswa, ini kan tabel distribusi frekuensi ya. Maka ini merupakan salah satu data berkelompok. Nanti akan kita bahas bagaimana mencari rata-rata hitung atau mean untuk data dari distribusi frekuensi atau data berkelompok. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk yang selanjutnya ya, masih gejala pusat yaitu rata-rata ukur. Ya, untuk rata-rata ukur atau rata-rata geometris ya, masih sama kita punya data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama kita lihat untuk data tunggal dulu ya. Untuk data tunggal
ini ada 2 rumus yang bisa kalian pilih ya. Intinya nanti dia akan menghasilkan, hasil yang sama, nilai yang sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah hitung ya. Rumusnya adalah U sama dengan N akar dari X1, kali X2 kali X3 ya, atau log U sama dengan 1/N dikalikan log X1 tambah log X2 tambah log X3 ya, tambah log N, tergantung ada berapa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kalau kalian memakai rumus yang log U, ya setelah kalian dapat hasil log U-nya, itu belum selesai. Ya, kalian masih harus mencari berapa nilai U-nya. Ya, mencari nilai U-nya, itu tinggal nanti kalian cari di kalkulator simbol yang menunjukkan 10 pangkat N. Ya, 10 pangkat N atau 10 pangkat titik-titik gitu ya, itu simbol yang harus kalian pakai. Jadi nanti cara mencarinya adalah U sama dengan 10 pangkat hasil tadi yang log U tersebut, ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai rumus yang di sini itu sudah langsung. Oke, itu kalau untuk data tunggal. Yang seterusnya adalah untuk data berkelompok, ya. Kalau untuk data berkelompok, ini yang dipakai ada, satu rumus ya, log U sama dengan jumlah dari, F dikalikan dengan log X dibagi dengan sigma F. Jadi artinya kalau seperti ini tanda kurungnya di dalam, berarti kalian cari log X-nya dahulu, kemudian kalikan dengan frekuensinya per kelas, kemudian baru kalian jumlahkan dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Ya, baru kemudian untuk mencari rata-rata ukurnya, jumlah yang tadi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Dapatlah log U. Ya, ingat itu belum selesai, kalian masih tetap harus mencari berapa nilai U-nya. Ya, dengan yang seperti tadi 10 pangkat hasil yang ada di sini. Oke. Selanjutnya adalah, untuk rata-rata ukur atau rata-rata geometris itu bisa juga, dicari atau, dipakai untuk, kasus gejala pertumbuhan atau kenaikan pertumbuhan. Ya, di mana rumusnya adalah seperti ini, PT sama dengan PO kali 1 tambah X bar per 100, kemudian dikuadratkan, ya. Di mana PT itu merupakan keadaan akhir pertumbuhan, P0-nya itu merupakan keadaan awal pertumbuhan, kemudian ini X bar ya, ini saya kurang bar di atasnya ya, X bar sama dengan rata-rata pertumbuhan setiap waktu, kemudian T itu merupakan satuan waktu yang digunakan, ya. Selanjutnya, ini ada contoh soal, nanti juga bisa kalian coba kerjakan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk rata-rata harmonik. Ya, rata-rata harmonik untuk data tunggal ya, simbolnya itu seperti ini, H sama dengan N dibagi jumlah dari 1/X, ya, XI. Jadi tergantung ada berapa banyaknya data, ya. Jadi di sini sama dengan N dibagi dengan, 1/XI tambah 1/X2. Ya, ini dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian N dibagi dengan hasil ini, ya. Kemudian untuk data berkelompok ya, rumusnya seperti ini, H sama dengan sigma F dibagi sigma F per X. Nah, ini artinya ya, kalian kerjakan dulu masing-masing per kelas, F dibagi X, kemudian kemudian kalian jumlahkan. Baru in total hasilnya sigma F dibagi dengan hasil ini. Jadi kalau yang ininya dikerjakan per kelas dulu, baru kemudian dijumlahkan. Ya. Itu untuk rata-rata harmonik. Yang terakhir kita punya modus, ya. Untuk modus, ini ada contoh soal nanti juga bisa kalian coba kerjakan ya. Untuk modus, ya, jadi modus itu banyaknya data yang muncul gitu ya. Jadi dia bisa sifatnya unimodal atau multimodal, ya.
jadi bisa lebih dari satu. Yang pertama, untuk data tunggal, itu paling mudah ya, kalian tinggal cari, yang frekuensinya terbanyak itu dia merupakan modus, ya. Bisa juga suatu data yang tidak ada modusnya, bisa juga, ya. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya adalah ini ya, MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 per D2 dikalikan dengan C, ya. Nah, kalau kalian, bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mungkin bisa dikasih tanda kurung di sini ya. Jadi artinya bagian ini yang harus, kalian bagian ini ya, bagian ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, ya. Nah, setelah ini selesai, baru kemudian kalikan dengan C, baru kemudian kalian tambahkan dengan L, ya. Nah, kita lihat keterangannya ya satu-satu. L itu merupakan tepi bawah kelas modul, ya. Tepi bawah kelas modus. Modus maksudnya bukan modul, modus ya. Jadi nanti kalian lihat ya, untuk data yang terbanyak itu adanya di kelas yang mana. Nah, itulah tempat modus berada. Ya, tinggal kalian cari dari kelas yang itu, tinggal kalian cari berapa tepi bawahnya. Ya, kemudian D1 itu merupakan selisih frekuensi, ini frekuensi ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, itu yang D1-nya. Kemudian D2 ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ya, ini hati-hati mengerjakannya nanti ya. Kemudian C itu merupakan panjang interval kelas. Kalau sudah kalian temukan semua angka-angkanya, tinggal kalian masukkan sini. Ya, oke. Nah, ini ada contoh soalnya juga ya, bisa kalian coba kerjakan. Ya. Nah, nanti ini untuk latihan, ini yang merupakan tugas untuk pertemuan ukuran nilai sentral atau gejala pusat. Ya. Selanjutnya saya akan kita akan latihan ya, kita akan latihan untuk satu-satu ya, kita coba di Excel ya. Ya, tadi untuk soal yang satu ya, ini soalnya sudah ada seperti ini ya, untuk tabel berat badan mahasiswa ya. Tabel berat badan mahasiswa yang pertama diminta adalah tadi rata-rata hitung ya. Sudah saya siapkan rumusnya di sini ya. Kita copy dulu ya, karena nanti kalian mengerjakannya harus pakai cara ya. Jadi ini kita copy dulu ya. Ya. Nah, yang pertama kalau kita mau mencari rata-rata hitung ya. Untuk rata-rata hitung tadi rumusnya adalah seperti ini. Kalian ingat dulu ya. X bar sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Ya, ini rumusnya. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah apa yang pertama? Kita butuhkan yang pertama adalah nilai tengah ya. Kita tulis di sini nilai tengah ya, dalam kurungnya X. Ya. Nilai tengah itu kita ambil dari mana? Nilai tengah dari yang di sini. Ya, dari kelasnya. Masing-masing kelas itu harus dicari berapa nilai tengahnya. Ya, kalau untuk di sini kelas pertama 60 sampai dengan 62. Kalian hitung aja ya. 60, 61, 62. Berarti yang di tengah adalah 61. Ya, 61. Ya, kalau misalkan nanti itu nilai intervalnya agak banyak ya tinggal kalian apa namanya cari aja nilai yang paling di tengahnya. Kalau misalkan yang batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 itu juga bisa seperti itu cara mencarinya. Ya, oke. Selanjutnya untuk yang kelas kedua ini 63, 64, 65 maka nilai tengahnya adalah 64. Selanjutnya kelas ketiga 66, 67, 68 maka nilai tengahnya adalah 67.
Kelas berikutnya 69, 70, 71 itu adalah 70. Kelas terakhir 72, 73, 74 itu nilai tengahnya adalah 73. Ya. Setelah dapat nilai tengah, ya, kemudian kalian tadi kan yang dibutuhkan adalah sigma fx ya. Berarti kita butuh ini f dikalikan dengan x, ya. F dikalikan dengan X ini yang mana? Ini kalau kalian lihat ya, F itu kan nih, kolom yang ini ya, banyaknya mahasiswa. Tadi X itu merupakan nilai tengah. Maka cara mencari Fx ini sama dengan kolom yang B dikalikan dengan kolom C. Ya, berarti ini kalau kita buat rumusnya, ini sama dengan kolom ini dikalikan dengan kolom C. Ya, dapat berapa? Dan tinggal kita copy rumusnya. Ya, dapatlah itu nilai fx. Ya. Nah, kalau sudah dapat nilai fx, kita apain? Kita jumlahkan. Karena dia yang diminta adalah sigma fx. Ya, kita jumlahkan. Di sini kita jumlahkan ya. Nah, oke, udah selesai. Nah, rumusnya x bar adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Ya, sigma fx itu yang ini. Ya, berarti kalau untuk mencari rata-rata hitung, ini kan sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Ya, jadi sama dengan yang ini ya. Ini sigma fx dibagi dengan sigma f. Ya, jadi kalau saya tuliskan rumusnya, ini sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Sama dengan, ya, ini dia hasil pembulatan. Coba kita lihat ya. Nah, ya sesuai ya, 6.718 dibagi 100 sama dengan 67,18. Ya, nah ini cara untuk kalian mencari rata-rata hitung. Ya. Nah, ini bisa apa namanya? Rata bisa kalian tulis ya. Ini untuk rata-rata hitung. Ya, atau min. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kalian mau mencoba mengerjakan rata-rata ukur ya. Jadi nanti mungkin bisa kalian bedakan tabelnya ya, karena belum tentu nanti kalau untuk latihan mungkin semuanya dicari, tapi kalau pada saat ujian belum tentu semuanya akan ditanya gitu ya. Jadi nanti tinggal tergantung mana yang ditanya tinggal kalian tambahkan. Yang jelas adalah kalian harus mengerjakannya dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi jangan menggunakan perhitungan ke samping gitu yang manual. Ini akan lebih mudah untuk dipahami dan diperiksa. Ya. Sekarang kalau kita mau rata-rata ukur atau rata-rata geometris ya, kita copy aja di sini rata-rata ukur atau geometris. Ya, untuk rata-rata ukur atau geometris, kalau kalian ingat tadi rumusnya adalah yang diperlukan sigma F dikalikan dengan log X dibagi dengan sigma F. Ya. Seperti ini coba, ini saya pisahkan pakai ini. Ya. Nah, ini untuk ya, yang diperlukan adalah pertama log X. Ya, log X dulu ya, log X. Ya, log X itu ya, log X itu berarti log dari nilai tengah. Nilai tengah berarti yang ini ya. Berarti tinggal di sini kalian tuliskan rumusnya sama dengan log ya, sorry, di sini sama dengan log pilih yang atas ini ya, log nilai tengah. Ya, tutup kurung sama dengan ini ya. Kalau misalkan kalian cari dengan menggunakan kalkulator juga sama aja, kan tuliskan log 61. Akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau pakai Excel lebih mudah, tinggal kalian copy ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya apa data yang diperlukan?
kita memerlukan F dikalikan dengan log X. Berarti kita tuliskan F log X, ya. Nah, F log X ini artinya apa? Berarti nilai di sini, banyaknya mahasiswa, nilai frekuensinya dikalikan dengan log X. Berarti B dikalikan dengan E, ya. Di sini kita tuliskan rumusnya, F dikalikan dengan log X, ya. Didapat. Oke. Oke, kalau sudah kita jumlahkan, ya. Ini rata-rata ukur, saya pindah ini ya, supaya lebih mudah. Ya, saya kecilkan. Sehingga di sini rata-rata ukurnya kan ini sigma dari F log X ya, berarti yang jumlah yang ini ya. Ya, kita kasih tanda nih ya. Jumlah yang ini dibagi dengan sigma F 100 ya. Berarti ini sama dengan jumlah dari F log X dibagi dengan 100. Dapatlah 1,8266. Nah, perhatikan ya, tadi saya bilang bahwa ini masih U ya. Kita bilang saja ini U ya. Sorry, log U. Ini masih log U ya. Log U-nya sama dengan begini ya. Nah, kalau kita mau cari ya, ini berarti sama dengan 10 pangkat nih ya. Hasilnya 67,1 atau 67,079 ya. Kalau di kalkulator itu tinggal kalian cari 10 pangkat N, yaitu sama aja. Oke, ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita naikkan dulu ya untuk rata-rata harmonik, ya. Untuk rata-rata harmonik mungkin tidak terlalu sulit ya. Di sini untuk rata-rata harmonik rumusnya adalah sigma F dibagi sigma F dibagi X. Ya, berarti data yang ini kita copy dulu ya. Kalau kita mau mencari rata-rata harmonik. Kita butuhkan apa? Berarti yang kita butuhkan ada, kalau sigma F sudah ada ya, berarti yang kita butuhkan sigma F per X. Ya, ini kita jadikan. Oke, kita butuhnya F dibagi X. Ya, untuk F dibagi X ya, berarti F-nya yang mana? F-nya yang ini, yang B dibagi dengan X. Nah, oke. Kita copy ke bawah ya, kemudian kita jumlahkan. Ya. Nah, cara mencarinya ya, saya pindah ke sini ya. Rata-rata harmonik ya. Nanti di sini sama dengan sigma F, berarti yang ini ya, 100 dibagi dengan sigma F per X, yang ini ya. Nah, didapatlah 66,97 ya. Perhatikan bahwa tadi untuk semua hasilnya itu memang berkisar di antara datanya di sini ya. Jadi maksudnya nggak masuk akal kalau misalkan kalian cari dapatnya misalkan data yang nggak ada di sini. Dapatnya 10. Jadi kalau tadi ini nih 1,82 ini harusnya kalian sudah paham, oh ini nggak mungkin hasilnya segini. Ya, hasilnya pasti ada di dalam data sini. Ya, ini rata-rata hari ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita naikkan ya, atau ini kita delete aja untuk modus. Ya,
untuk modus itu rumusnya adalah L tambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C. Nah, sebenarnya kita cari dulu ya. L itu apa sih? L itu, ini saya delete aja ya. L itu sama dengan tepi bawah kelas modus. Tadi saya bilang kalian dari untuk tahu modus itu ada di mana, kalian harus cari yang paling banyak. Yang paling banyak adalah yang ini ya. Nih, kita kasih hijau ya. Ini yang paling banyak ya 32. Nah, berarti kalau tepi bawah kelas modus adalah di sini adalah 65,5. Ya, saya tulis ini ya. 65,5. Oke. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, ya. Di sini kelas modusnya ini, ya. Sorry, frekuensi modusnya ini, ya. Kemudian selisih dengan kelas sebelumnya berarti ini sama dengan 32 dikurang dengan 25, ya. 32 dikurang 25, 7. Ya. Kemudian kalau D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti membandingkan antara 32 dengan 15. Ya. Membandingkan 32 kurang 15. Dapatlah 17. Nah, ini untuk kemudian panjang interval kelasnya ya. Tinggal dihitung 60, 61, 62. Berarti dia 3. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat tinggal kita masukin ya. Oke, pertama adalah di sini L-nya ya. Ditambah, hati-hati mengerjakannya ya. Ini dibagi dengan 7 tambah 17. 24 ya. 24. Atau enggak boleh deh kalian gini deh. Dibagi ini tambah ini ya. Kemudian tutup kurung ya. Dikalikan dengan 3. Tutup kurung ya. Dan tutup kurung ini. Coba kita lihat ya. Kalau untuk nulis rumus ini memang harus hati-hati di buka kurung dan tutup kurung ya. Ya, kita lihat. Nah, oke ya. Dia bilang di sini modusnya adalah 66,375 dan benar dia terletak di sini ya, 66-nya itulah mungkin 66 kali ya untuk yang modusnya. Ya. Nah, itu cara mencari modus untuk data berkelompok. Ya. Nah, saya rasa sudah paham semua ya. Nanti kalian tinggal melakukan latihan soal lagi dan mengerjakan tugasnya. Oke, sekian dari saya untuk materi ukuran nilai sentral atau gejala pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.